Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazar Abdillah Syafiqi dengan NIM 116 dari kelas perbankan syariah C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi. Komunikasi itu sendiri adalah tulang punggung dari setiap organisasi dan perannya sangat krusial dan dalam manajemen sumber daya alam atau MSDM. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi yang mengalir dengan lancar dan karyawan memahami tujuan organisasi dan hubungan yang sehat terjalin di antara semua pihak. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga membangun pengalaman, kepercayaan, dan keterlibatan karyawan. Jadi komunikasi itu adalah metode kita menyampaikan pesan atau tujuan. Jadi gini, kita analogikan komunikasi itu oli mesin dan organisasi adalah sepeda motornya. Jadi jika olinya lancar, maka organisasi atau sepedanya itu juga akan berjalan dengan mulus. Nah, di dalam dunia human resource, komunikasi ini punya peran sangat penting. Apa saja? Yang pertama yaitu bikin karyawan betah dan semangat. Jadi kalau komunikasinya di kantor terbuka dan jujur, karyawan jadi ngerasa dihargai dan dipercaya. Mereka jadi lebih semangat kerja dan betah di kantor. Yang kedua, kerjaan jadi lebih efektif. Kalau semua orang paham apa yang harus dikerjain dan gimana caranya ngerjain tugas tersebut, yang pasti kerjaan jadi lebih cepat selesai dan hasilnya juga lebih bagus. Yang ketiga, jadi nggak banyak drama. Komunikasi yang baik bisa mencegah atau menyelesaikan konflik antar karyawan. Jadi nggak ada kayak yang namanya drama Cina, drama Korea gitu. Yang keempat yaitu bikin kantor jadi tempat asik. Jadi kalau semua orang saling terbuka, jujur, dan saling support, kantor jadi tempat yang asik buat kerja. Jadi nggak ada yang namanya toxic environment. Terus yang kelima yaitu jika ada perubahan, maka semuanya paham jika komunikasinya terjalin dengan baik. Kayak kalau perusahaan mau berubah, komunikasinya yang baik itu wajib hukumnya. Karyawan harus paham kenapa ada perubahan dan apa dampaknya buat mereka dan gimana mereka bisa ikut bantu. Komunikasi juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, komunikasi internal, kayak ngobrol di dalam kantor. Komunikasi ini terjadi di antara orang-orang yang di dalam kantor, contohnya pengumuman dari bos, rapat tim, newsletter buat karyawan, survei buat tahu apa yang terjadi karyawan, dan kotak saran. Yang kedua yaitu komunikasi eksternal, ngobrol sama orang luar. Komunikasi ini yang terjadi antara perusahaan dan orang-orang di luar kantor, contohnya kayak iklan lowongan pekerjaan, website perusahaan, laporan tahunan, konferensi pers, media sosial. Komunikasi juga mempunyai arah. Pertama yaitu dari atas ke bawah, atau bos ngomong ke anak buah. Ini komunikasinya dari manajemen ke karyawan, tujuannya buat ngasih tahu informasi, instruksi, aturan, dan feedback. Yang kedua yaitu dari bawah ke atas, anak buah ke bos. Ini komunikasi dari karyawan ke manajemen, tujuannya buat ngasih feedback, saran, keluhan, dan informasi tentang masalah yang dihadapi. Yang ketiga sesama teman, kayak ngobrol sesama karyawan. Ini komunikasi antar karyawan yang levelnya sama, tujuannya buat koordinasi, kolaborasi, dan nyari solusi bareng. Intinya komunikasi yang baik itu penting banget buat anak human resource. Dengan komunikasi yang lancar, karyawan jadi betah dan kerjaan jadi efektif. Nggak ada drama, kantor jadi asik, dan semua orang saling percaya. Jadi jangan lupa buat selalu jaga komunikasi kalian di kantor. Terima kasih.